Sesungguhnya yang namanya pendengaran, penglihatan, hati, semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tanya ibu-ibu semua, sekujur tubuh kita, hisab yang paling besar di mana, Bu? Yakin? Kok yakin banget, Bu? Saya ulang lagi pertanyaannya. Seluruh tubuh kita, hisab yang paling berat, yang paling banyak di mana, jemaah? Lisan. Yakin? Kelihatannya saya tanya sampai 10 kali pun jawabannya tetap sama, Bu, ya. Karena pengalaman, monggo. Karena faktanya memang Masya Allah, lisan ini salah satu di antara mungkin amaliyah yang dosanya sumbernya dari lisan, jemaah. Rumah tangga bubar gara-gara tetangga sebelah cerewet, betul, Bu, ya. Masalah kemudian namimah adu domba gara-gara apa? Masalah orang dihukum, dipenjara, dibunuh gara-gara orang kemudian memfitnah saudaranya gara-gara, sehingga inilah kata Nabi memang benar, kaf alaika hada, tolong jaga ini. Ketika Nabi katakan jaga lisan-lisan kalian, karena disebabkan kebanyakan orang dijebloskan ke neraka bi alsinatihim, karena apa? Lisan-lisan mereka. Oleh karena itu sedikit kalam bisa meminimalisir, Bu, minimal mengurangi. Oh, Ustaz, saya itu kalau nggak ngomong nggak afdol ya, Ustaz. Saya kalau ketemu teman saya, kalau nggak saya vokal itu nanti saya nggak dilihat, Ustaz. Loh, kalau ibu semakin vokal, semakin dosanya jariahnya ngalir nanti. Ya, lihatlah ulama Hasan Al-Basri jamaah sekalian. Beliau orang yang sangat terkenal ilmunya di zaman tabi'in. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Tapi beliau itu jarang berbicara kepada orang lain, kecuali penting-penting saja. Sampai-sampai suatu ketika pernah masyarakat itu mengomentari Hasan Al-Basri, ini orang biasanya kalau orang itu jarang bicara, Bu, jarang ngomong, pendiam, identik dengan orang apa, Bu? Apa? Orang ini pendiam, gak pernah ngomong. Pemalu, apalagi? Sabar, apalagi? Pekerja keras, bijaksana, apalagi? Oh, ternyata komentar jenengan dengan orang dulu benten, Bu, beda. Orang dulu komentarnya kalau ada orang diem nggak pernah ngomong itu dungu, nggak pinter gitu. Dungu, Bu, dungu. Jadi orang-orang masyarakat tuh komentar Hasan Al-Basri, oh nah, orang ini kok nggak bisa bicara ya? Apa dia nggak pinter? Gitu, kurang lebihnya gitu. Berarti kalau sekarang orang itu pendiam komentarnya positif, Bu, ya? Iya, Masya Allah. Berarti jenengan harus apa, Bu? Nah, itu jawabannya, ya. Tapi orang dulu kalau dia diem dikomentari negatif. Suatu ketika, karena Hasan Al-Basri ini memang tidak semuanya tahu kalau beliau ulama di zamannya, disuruh ngisi taklim pengajian, jemaah. Layaknya kalau pengajian kan nggak mungkin diem, tahu, Bu, ya. Masa orang pengajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak diem gitu sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu betapa senangnya jamaah, ya kan? Itu pulang gasik jadinya. Pengajian cuma dibuka dengan salam, ditutup dengan wassalam. Masya Allah. Terus alasannya saya itu tawaduk, Bu, gitu. Saya nggak mau ngomong di hadapan panjenengan semua karena kata Pak Ustadz yang dulu nggak boleh banyak bicara. Lah ini Ustadz perlu diruqyah gitulah kurang lebih, ya. Oh, dia dikasih panggung untuk bicara terkait dengan al-haq itu al-haq, al-batil itu al-batil. Baik, kita kembali Hasan Al-Basri. Jadi beliau diamnya itu bukan karena tidak mau bicara, jemaah. Tapi beliau diamnya itu karena tidak ada ucapan yang penting untuk disampaikan. Makanya ketika beliau diundang pengajian dan yang tahu kalau Hasan Al-Basri itu pendiam, beliau ikut jemaah. Dalam hatinya, loh ini orang nggak pernah ngomong kok diundang pengajian, bagaimana dia akan bicara? Ternyata Masya Allah, kata orang yang bersaksi sendiri mengatakan la yakhruju min famihi illa ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat wa qala ulama. Jadi orang itu berkomentar, tidaklah keluar dari lisannya Hasan Al-Basri kecuali beliau mengatakan Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat berkata, ulama ini berkata. Masyaallah. Dan begitulah seharusnya lisan ini, jamaah. Makanya sedikit berbicara akan membuat rasa malu kita itu semakin apa? Semakin besar. Baik.